Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan juga akhwat yang semoga senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini ya kita masih bisa merasakan ya berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Dan dengan nikmat tersebut tentunya alhamdulillah kita juga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakannya pada atau di dalam ketaatan-ketaatan dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan alhamdulillah masuk pada pelajaran yang ke-14 ya, pelajaran yang ke-14 di mana kita masih ya, berjumpa dengan hiwar atau percakapan. Ya, di sini ada fityatu. Ya, al-fityatu jamak dari al-fata, berarti jumlahnya ada banyak pemudanya. Kemudian ada hamid dan nama-nama yang lainnya. Baiklah, kita mulai. Ya, kita pelajari, kita saksikan bersama. Ya. Yang pertama adalah di sini al-fityah, para pemuda mengatakan assalamualaikum. Ya, assalamualaikum artinya alhamdulillah kita semua sudah mengetahui. Hamid menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ahadul fityah, ya, ahadul fityati, salah satu dari pemuda tersebut. Nah, begitu ya. Ini penerjemahannya ahadul fityah. Kaifa haluka ya ammi? Bagaimana kabarmu wahai pamanku? Nah, pamannya di sini bernama Hamid. Ana bi khairin walhamdulillah. Saya ya baik-baik saja walhamdulillah. Kaifa halukum? Ya, bagaimana kabar kalian? Man antum? Ya, siapa kalian? Nah, ahaduhum, salah satu di antara mereka. Nah, ini salah penerjemahannya ahaduhum. Ya, ini juga sama ya, ahaduhum. Nahnu abna'u ya Dokturi Musa. Kami adalah ya putra-putranya Dr. Musa. Nah, doktor berarti di sini sudah S3. Hamid mengatakan ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang. Ya, abukum sodiqi. Ayah kalian ya adalah temanku. Aina ammukum? Asy-syaikhu Isa. Di manakah paman kalian? Yaitu, nah, jadi asy-syaikhu di sini ma'asyiral muslimin, asy-syaikhu ini adalah penjelasan. Nah, kalau di dalam pelajaran nahwu mungkin sudah lewat, ini disebut dengan badal kul min kul atau atof bayan ya, yang mana syekh ini menjelaskan ammukum ya Isa, yaitu yang bernama Syekh Isa. Siapa? Nah, begitu. Huwa marid ya, beliau. Nah, karena ini untuk menghormati ya, untuk menghormati tentu kita menggunakan kata beliau, tinggal kita sesuaikan saja, bisa beliau, bisa kita terjemahkan dengan dia, tergantung dengan arah dan konteks pembicaraan. Beliau marid, beliau sedang sakit, begitu. Huwal ana fil mustashfa, beliau sekarang berada di rumah sakit. Syafahullahu ya, semoga Allah menyembuhkannya. Nah, di sini ma'asyiral muslimin sedikit penjelasan dari kami. Syafahullahu, semoga ya Allah. Nah, di sini sebagai subjek berarti sebagai fa'il ya. Syafa di sini sebagai fiil tentunya.
dan hu dhamir di sini sebagai maf'ul atau objek. Nah, dan di sini ma'asyiral muslimin, ya kalau kita perhatikan syafahullahu, semoga Allah menyembuhkannya. Nah, kalau kita perhatikan syafa ini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi yang berarti lampau. Nah, begitu. Nah, syafahullah. Nah, ternyata di sana ada beberapa kondisi, ya, beberapa kondisi di mana fi'il madhi itu, ya, fi'ilul madhi ternyata bisa berubah maknanya yang tadinya lampau bisa berubah menjadi fi'il mudhari'. Ya, bisa berubah menjadi fi'il mudhari'. Kapan itu? Yang pertama adalah kalau kita menggunakannya sebagai doa. Ya, ad-du'a. Ya. Kalau ada fi'il madhi terus konteksnya itu sebagai doa, maka dia berubah maknanya menjadi mudhari'. Semoga Allah menyembuhkannya. Berarti kan ini di masa yang akan datang dan belum terjadi. Ya. Ini yang pertama. Contohnya adalah ketika kita mengucapkan jazakumullahu khairan. Jaza itu juga fi'il madhi. Kemudian barakallahu fikum, barokah itu juga fi'il madhi, tapi dia bermakna lampau. Nah, kenapa kok dalam bab ini saya sedikit panjang penjelasannya? Karena memang penting untuk kita pahami. Ya, contoh kenapa saya menjelaskan ini? Ada di sana salah satu bentuk isim maf'ul. Ya, isim al-maf'ul. Yang mana isim maf'ul ini ma'asyiral muslimin, ya, dia berarti sebagai objek. Ya, contoh misalkan kita sebut dari kata qatala, ya, yang kita ganti lafadznya, kayaknya kurang baik. Di sana ada lafadz misalkan dorobah, biar mudah ya, dorobah, memukul. Nah, kalau fi'il mudhari'nya kan yadribu, ya, yadribu. Nah, isim fa'ilnya atau pelakunya adalah doribun, pemukul, ya, si pemukul, dan objeknya itu adalah madrubun. Ya, ini dia yang dipukul. Nah, ini sudah kita pelajari ya di pembahasan sorof. Nanti tinggal kita murojaah lagi. Nah, kenapa saya menjelaskan ini? Ya, karena di sana masih banyak, ya, ada sedikit pemahaman yang keliru, ya, terkait kata, ya, saya tulis di sini adalah almarhum, ya, almarhum atau almarhumah kalau dia perempuan, ya. Kalau kita tuliskan bahasa Indonesia seperti ini, ya, almarhum. Nah, di sini mungkin ada yang mengatakan, oh, almarhum ini tidak boleh ini, ya. Kenapa? Karena seakan-akan kita memastikan bahwasanya yang meninggal ini sudah dirahmati, padahal ya itu adalah ilmu gaib yang hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang mengetahui. Nah, perlu kita tinjau ulang, ma'asyiral muslimin ikhwan dan juga akhwat. Tidak semata-mata kata almarhum ini dilarang, ya. Kita harus melihat terlebih dahulu apa tujuan dia mengucapkan ini. Kalau memang tujuannya adalah sebagai doa, ya, sebagai doa, maka tidak mengapa, ya, maka tidak mengapa dia menggunakan kata almarhum yang berarti semoga. Karena almarhum, ya, itu kan artinya sama dengan fi'il madhi yang berarti sudah dirahmati. Padahal kita tidak tahu yang meninggal ini apakah sudah dirahmati atau memang dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita menggunakannya sebagai doa, ya, maka dia sah-sah saja dan boleh-boleh saja. Tanpa tentunya kita memastikan bahwasanya yang meninggal ini pasti sudah dirahmati.
Ya, tidak bisa seperti itu. Kalau kita memastikan judulnya, itu tidak bisa. Tapi kalau judulnya tadi sebagai doa, ya, itu bisa. Nah, tinggal kembali ke tujuannya. Begitu, ma'asyiral muslimin. Nah, kemudian kita lanjutkan kembali. Di sini adalah man hadhihi tiflatu. Kalau kita sambung, man hadhihi tiflatul lati ma'akum, ya, siapakah atifl, ya, anak kecil, ya, mungkin balita ke bawah, allati ma'akum, anak kecil perempuan yang bersama kalian, hiya ukhtuna, dia, nah karena dia posisinya di bawah, ya, lebih muda, jadi tidak perlu menggunakan kata beliau untuk menghormati. Dia adalah ukhtuna, saudari kami, saudara perempuan kami. Nah, kemudian masmuha, siapa namanya? Ismuha Laila, namanya adalah Laila. Nah, kemudian aina baitukumul jadidu, karena ada alif lam. Aina baitukumul jadidu, di mana rumah kalian yang baru? Ya, rumah kalian, ya, yang baru. Kemudian baitunal jadidu, rumah kami yang baru, qaribun minal matori, ya, dekat dari bandara. Kemudian antum fil madrasati tsanawiyati, apakah kalian pelajar, ya, SMA, ya, yang ini menunjukkan kalau mungkin di dalam bahasa kita terjemahannya, apakah kalian masih SMA? Nah, begitu. Apakah kalian sudah SMA, untuk memastikan status yang sedang diajak bicara ini. Kemudian mereka menjawab, lah, tidak. Ya, nahnu bil jami'ah, kami, kalau dalam bahasa kita, kami sudah kuliah. Ya, begitu. Intinya kita paham maksud dari nahnu bil jami'ah antum fil madrasati tsanawiyah, maksudnya kita paham. Ana fi kulliyatil handasah, saya belajar di jurusan teknik. Nah, jurusan teknik handasah. Wa Mahmudun fi kulliyati at-tib. Ya, Mahmud, ya, dia belajar di jurusan kedokteran, fi kulliyati tibbi. Wa Ibrahimu fi kulliyati syariah. Ibrahim belajar di kuliah di jurusan hukum. Ya, kuliah ini jurusan. Wa Yusufu fi kulliyati tijarah, sedangkan Yusuf, ya, dia kuliah di jurusan tijarah, ini ekonomi. Nah, begitu. Kemudian, man dzalikal fata alladzi fi sayyaratikum, siapakah pemuda itu? Nah, hati-hati ya. Kalau ada dzalika, kemudian isim, setelahnya ada alif lam, hati-hati. Terjemahannya sudah pernah kita pelajari bersama di pertemuan yang telah lalu. Alladzi fi sayyaratikum, yang ada di dalam mobil kalian. Nah, ini perlu untuk kita memilih terjemahan yang pas. Fi sayyaratikum, di dalam mobil kalian. Huwa zamili, ya, dia adalah temanku. Zamil, ya, kita sudah pelajari bersama, ya, perbedaan antara zamil, kemudian sodiq, kemudian dengan sohib, itu sudah kita pelajari perbedaan-perbedaannya. Kemudian min aina huwa, dari mana dia? Huwa min Ingkaltarra, dia, ya, dari Inggris. Masmuhu, ya, siapa namanya? Ismuhu Williamu, namanya adalah William. Nah, di sini kita dapat ilmu baru. Ya, William, ya, ini adalah nama non Arab, ya, nama non Arab. William, gini ya, William tulisannya. Nah, dan ini adalah nama ajam atau non Arab. Ya, non Arab, berarti bukan Arab. Nah, dan nama non Arab, ma'asyiral muslimin, kalau kita Arabkan, kita rubah menjadi Arab, maka dia tidak boleh ditanwin. Begitu. Kemudian, muslimun huwa, ya, apakah dia seorang muslim? La huwa nasroniyun, tidak, ya, beliau adalah seorang Nasoro. Abuhu ustadzi, ayahnya adalah guruku. Nah, jadi ustadzi ini adalah guru. Ismuhu ad-doktor Eduardo, namanya adalah Dr.
Edward. Nah, kemudian di sini terdapat doa ya. Yahdi humallahu ilal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada keduanya, yahdihuma, kepada agama Islam. Kemudian adzahabtum ilal mustashfa li ziyarati ammikumul yauma. Apakah kalian sudah pergi ke rumah sakit? Li ziyarati, untuk menjenguk. Nah, karena rumah sakit tentu kata yang pas untuk ziarah ini adalah menjenguk. Ya, ada mengunjungi, ya, cuman kata yang pas mungkin adalah menjenguk. Untuk menjenguk paman kalian. Al-yauma, hari ini. Naam zahabna, ya kami telah pergi, yaitu menjenguk pamannya. Selesai kita ma'asyiral muslimin ya dari percakapan yang ada di pelajaran ke-14. Baik, kemudian kita lanjut masuk kepada tamarinu, latihan-latihan. Yang pertama adalah permintaannya ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama adalah man antum, siapa kalian. Nah, ini mudah saja, ya, nahnu dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah aina baitukum, di mana rumah kalian. Ya, baituna tadi sebagaimana hiwar yang ada di atas. Yang ketiga adalah man rabbukum, siapa Rabb kalian? Ya, Rabbunallahu, Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Ma lughatukum, ya apa bahasa kalian? Lughatuna al-arabiyyatu, ya bahasa kami adalah bahasa Arab. Aina madrasatikum, ya di mana sekolah kalian? Antum muslimuna, apakah kalian ya orang-orang muslim? Afi baitikum, afi baitikum hadiqatun, ya apakah di rumah kalian terdapat taman? Nah, begitu. Kemudian yang kedelapan, a'indakum sayyaratun, ya apakah kalian memiliki mobil? Ya indakum, karena di sini yang ditanyakan adalah ghairu akil, yang tidak memiliki akal, maka dia menggunakan inda. Aina mudarrisukum, di mana? Ya terlihat jelas ya, di mana guru kalian? Antum mudarrisuna, apakah kalian adalah ya guru? Ya kalau iya ya jawab na'am, nahnu mudarrisun, atau la ya nahnu atiba'u atau yang semisalnya. Kemudian yang kedua. Nah, yang kedua ini ma'asyiral muslimin. Di sini kita dihadapkan lagi dengan iqra, waktu bacalah dan tulislah. Nah, insya Allah pada bagian ini latihan kedua akan kita jadikan sebagai kuis ya, dan ini nanti ya akan kami minta untuk diterjemahkan ya. Jadi untuk diterjemahkan saja, translate. Nah, nanti akan kita koreksi secara manual dan mandiri. Nah, begitu ya. Jadi kita lewatkan pada kesempatan kali ini dan kita langsung masuk pada pembahasan atau latihan yang ketiga. Latihan yang ketiga ini ma'asyiral muslimin, ya adifil asma'a al-atiyata ila dhamairi kama huwa muwaddahun fil mithali. Ya, idhofahkanlah atau jadikanlah susunan mudhof dan mudhof ilaih ya isim-isim di bawah ini kita sudah disiapkan. Kita idhofahkan kepada dhamir atau kata ganti sebagaimana yang dijelaskan di dalam contoh. Nah, contohnya adalah di sini ada baitun, kata baitun kita diminta disandarkan kepada dhamir kum menjadi baitukum, kemudian bait kita sandarkan kepada nahnu berubah menjadi baituna. Nah, begitu. Nah, kita coba menjawab dulu ya. Insya Allah ini mudah sekali ya, seperti ummun ya ibu, maka dia berubah menjadi ummukum ya, wa ummuna ya. Nah, itu mudah sekali. Kemudian ammun ya, ammukum, ammuna, mudah sekali. Sodiqun, sodiqukum
ya. Wa sodiquna, kemudian madrasatun, madrasatukum, wa madrasatuna, ukhtun, ya, ukhtukum, ukhtuna, kemudian lughatun, lughatukum, kemudian lughatuna, dinun, ya, dinun agama, dinukum, dinuna, ya, agama kalian, agama kami. Nah, kemudian ini harus hati-hati, abun, ya, tidak bisa kita jawab abun ini seperti ini. Nah, abukum. Nah, ini keliru ya. Yang benar adalah abukum ditambah dengan wawu, ya, dan abuna. Nah, jadi ketika abun ini disandarkan kepada domir, apapun domirnya, maka dia harus ditambahkan dengan huruf wawu. Nah, sama juga halnya dengan akhun, tidak bisa kita katakan ya akhukum begini. Ya, ini kurang tepat. Yang benar adalah akhukum ditambah dengan wawu, ya, atau akhuna. Nah, ditambah dengan wawu khusus ini. Nah, ini kita harus berhati-hati di kata abun ini dan akhun. Nah, harus berhati-hati. Kemudian yang keempat. Ya, yang keempat ini ma'asyiral muslimin, kita berada dengan kata ayyu, ya. Atau kita tulis di sini, ya, pembahasannya pada latihan keempat ini adalah ayyun. Nah, ayyun. Tanwin. Pada dasarnya dia di tanwin. Nah, ayun ini apa, ma'asyiral muslimin? Ayun ini adalah, ya, ayun ini ma'asyiral muslimin adalah ismul istifham, adalah isim istifham, sebuah kata yang digunakan untuk bertanya. Dan ini juga bisa digunakan baik untuk akil, ya, untuk yang berakal atau yang ghairu akil, semua bisa, ya. Nah, kemudian yang menjadi catatan di sini adalah ayun ini apabila kita gunakan, maka isim yang berada di setelahnya itu berubah menjadi mudhof ilaih. Ya, saya ulangi sekali lagi. Apabila kita menggunakan ayun sebagai pertanyaan, ya, sebagai kata tanya, maka kata benda atau isim yang berada atau yang terletak setelahnya berubah menjadi mudhof ilaih. Akan jelas dengan contoh. Contohnya adalah ayyu yaumin. Nah, ayyu yaumin. Nah, maka susunan ayyu dan yaumin ini, ma'asyiral muslimin, berubah menjadi susunan mudhof dan mudhof ilaih, dan juga berlaku sebagaimana hukum-hukum yang terdapat di dalam mudhof dan mudhof ilaih ini. Ayyu yaumin hadza, artinya bagaimana? Hari apa ini? Nah, begitu. Jadi bisa kita terjemahkan dengan apa? Ya, hari apa ini? Hadza yaumus sabti, ini adalah hari Sabtu. So, sama dengan yang di bawahnya, ayyu syahrin hadza, ya, susunan mudhof dan mudhof ilaih, bulan apa ini? Hadza syahru rajabin, ini adalah bulan Rajab. Ayyu kulliyatin hadhihi, ya, hadhihi menyesuaikan dengan kuliah, ya, jurusan apa ini? Hadhihi kulliyatut tijarati, ini adalah jurusan ekonomi. Ya, kemudian fi ayyi madrasatin anta, ya, di jenjang apakah kamu atau di sekolah apakah kamu? Maksudnya ya jenjang tadi, ya. Fi, ya, ini ayyi berubah karena sebelumnya didahului dengan fi, huruf jar. Madrasatin, kenapa madrasatin? Karena dia sebagai mudhof, sebabnya adalah ayyu. Nah, fi ayyi madrasatin hadhihi, jadi perubahan-perubahan harokat ini ada sebabnya, ya. Kalau ayyi tadi berubah karena fi, kalau madrasatin berubah karena sebagai mudhof ilaih, ayyun sebagai mudhofnya. Ana fil madrasatil mutawassitati, ya, aku berada di jenjang SMP. Nah, begitu. Kemudian min ayyi baladin anta, ya ukhtu anti, mohon maaf. Nah,
dari negara apa kamu, wahai saudari? Nah, di sini kalau kita perhatikan lagi, ayi, kenapa dia berubah harokatnya? Karena didahului dengan min. Ya, Balidin kenapa berubah harokatnya? Karena dia sebagai mudhof, jadi yang merubahnya adalah ayun. Begitu. Anti ya ukhtu. Nah, ana minal Yunani. Saya berasal dari Yunani atau negara Yunani. Nah, demikianlah ma'asyiral muslimin yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi musyrifah dan admin yang ada di grup masing-masing. Nanti akan kami jawab insyaallah ta'ala. Demikian ma'asyiral muslimin yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, kita memohon keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan untuk menjalani aktivitas hari ini. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.